James Clear, penulis buku Atomic Habits, bilang sukses is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. Jadi kesuksesan dan perubahan hidup yang kalian raih itu adalah hasil dari habit yang kalian bangun setiap hari. Habit baik yang walaupun kecil bisa menghasilkan compounding effect. Di video kali ini saya mau share 5 habit yang saya coba bangun untuk jadi lebih produktif, lebih fokus, dan membantu agar saya lebih berkembang dari sebelumnya, baik dari pengetahuan ataupun dari goal-goal yang ingin dicapai. Habit atau kebiasaan pertama yang saya lakukan dan impactnya benar-benar kerasa adalah no technology in the morning. Saya nggak sentuh teknologi sama sekali selama 1 jam dari bangun tidur. Teknologi free atau no screen time di pagi hari sebenarnya bisa mendatangkan banyak manfaat, seperti mengurangi stres, meningkatkan mental fokus, dan yang paling kerasa waktu di pagi hari itu jadi lebih efektif. Contoh, biasanya kalau kita bangun tidur terus kadang-kadang masih suka langsung cek-cek handphone, cek WhatsApp, atau berujung cek sosial media, kadang-kadang kita terjebak dan jadi wasting time. Scrolling, nggak sadar udah habis 30 menit hingga 1 jam. Dengan kita mencoba untuk nggak screen time di pagi hari, maka kita sedang membiarkan tubuh dan pikiran kita transisi pelan-pelan ke mode terjaga dan menjadi fokus. Saat kita bangun tidur, ada yang namanya sleep inertia. Jadi ini proses transisi dari kondisi tubuh dan pikiran kita yang tidur menjadi terjaga. Tanda-tanda yang kita alami saat proses transisi ini, kita merasa grogi, lemas, lesu, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Saat proses transisi ini, sebaiknya kita menghindari stimulasi dari notifikasi dan sosial media, karena saat sudah mulai terjaga, level energi kita dalam kondisi maksimal. Fokus dan pikiran kita jauh benar-benar dalam kondisi terbaik, belum terdistraksi oleh hal apapun. Saat di kondisi kita penuh energi dan fokus, kita bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat. Daripada energi dan fokus dibuang untuk screen time, lebih baik kita mulai dengan minum segelas air putih dulu untuk mengembalikan level hidrasi tubuh. Karena selama tidur, tubuh kita perlahan mulai dehidrasi. Lalu cuci muka atau bersih-bersih. Lanjut stretching atau exercise kecil, push up, sit up, squat, atau lari pagi. Kemudian mandi air dingin atau air hangat buat ningkatin lagi level energi. Kamu juga bisa baca buku. Biasanya pagi hari itu waktu yang tenang dan rileks buat aktivitas membaca atau journaling. Jadi saat kalian bangun tidur, energi yang kalian miliki baiknya digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat di pagi hari daripada digunakan untuk screen time. Minimal 30 menit hingga 1 jam di pagi hari. Habit kedua yang perlu dibangun adalah reading, membaca. Kadang tantangan terbesar kita buat reading ini adalah waktu. Kebanyakan dari kita susah banget alokasin waktu untuk membaca. Tapi membaca adalah sesuatu yang powerful yang bisa di-develop atau dibangun. Dan yang kita bahas di sini adalah reading with purpose. Membaca dengan tujuan, jadi nggak asal baca aja. Baca artikel, baca buku, baca research, semuanya akan bawa impact besar kalau punya tujuan. Banyak keuntungan dari membaca, seperti bisa memberikan asupan otak kita, membuka pintu gerbang ke pengetahuan yang lebih luas, memberikan ide-ide baru, membuka cara berpikir dan perspektif atau sudut pandang yang baru, dan bisa membuat kita berpikir terhadap kesempatan-kesempatan yang baru. Indikator membaca yang baik adalah ketika aktivitas membaca ini membawa challenge ke diri kita, bukan sekedar asupan kosong seperti gosip, isu, dan bacaan-bacaan yang gak bermanfaat. Materi bacaan yang baik adalah bacaan yang bisa gain knowledge kita, bisa challenge diri kita untuk melakukan sesuatu yang baru, atau bisa memperbaiki hal-hal yang kita lakukan dari yang kurang efektif menjadi lebih efektif. Kita bisa baca buku tentang apapun, baik itu buku tentang self-development, biografi, buku tentang bisnis ataupun finansial. Pilih buku yang sesuai dengan tujuan dan goal diri kita, karena tercapainya tujuan dan goal kita tergantung dari informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran dan otak kita. Sekarang kalian coba bayangin bahwa buku yang kita pilih untuk kita baca adalah hasil terbaik dari hidup seseorang, hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Buku-buku yang kita pilih adalah rangkuman dari pengalaman, best practice, thoughts, hasil dari ide, dan apa yang si penulis pikirkan, bahkan wisdomnya mereka. Keputusan-keputusan bijaksana yang diambil oleh si penulis yang bisa membuat hidup mereka berubah. Dengan kita membaca buku-buku ini, kita memiliki shortcut untuk mencapai sesuatu tanpa perlu melakukan banyak kesalahan, tanpa perlu trial dan error. Kita nggak perlu menunggu bertahun-tahun untuk belajar sesuatu dengan otodidak. Cukup dengan duduk beberapa jam untuk mendapatkan pengetahuan yang dirangkum bertahun-tahun. Dan kita nggak harus duduk berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah buku. Alokasikan 10 hingga 15 menit setiap hari untuk membaca. Sudah cukup untuk kita belajar banyak hal baru. Dengan mencoba membaca 10 hingga 15 menit setiap hari, pengetahuan yang kita serap akan punya efek compounding dan terus bertambah. Pengetahuan yang bertumpuk ini yang akan mengubah hidup kita. Habit selanjutnya yaitu thinking dan writing. Mungkin kalau dipikir-pikir, kita nggak mungkin melewatkan 2 habit ini di hidup kita. Berpikir dan menulis. Bener, saya setuju banget. Kemungkinan besar kita semua pasti berpikir dan menulis setiap hari. Di pekerjaan, sekolah, kuliah,
dan kegiatan sehari-hari. Tapi mau saya angkat soal thinking and writing ini adalah pernah nggak kalian benar-benar thinking atau berpikir mengenai diri kalian sendiri atau untuk diri kalian sendiri, dan writing atau menulis apa yang kalian pikirkan dan rencanakan untuk diri kalian sendiri. Nah, proses thinking ini seperti benar-benar menggali apa yang kalian inginkan di hidup kalian 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, potensi-potensi apa yang ingin kalian tonjolkan dari diri kalian, knowledge atau pengetahuan apa yang kalian ingin pelajari, hal-hal apa yang seperti mustahil tapi kalian ingin dapatkan. Nah, ini perlu kalian pikirkan dan rencanakan untuk diri kalian di versi 5 tahun hingga 10 tahun lagi. Lalu kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, writing. Tulis semua hal, buat jurnal kalian, jurnal harian, dream journal, coba jadiin habit. Karena berdasarkan pengalaman saya, hal-hal yang saya pikirkan untuk diri sendiri, keluarga, planning, dan knowledge atau pengetahuan apa yang ingin saya pelajari, semua saya coba pikirkan dan tuangkan dalam bentuk jurnal atau di selembar kertas. Saya keep dan simpan. Dan beberapa bulan atau tahun kemudian, hal-hal yang saya pikirkan dan tuliskan tersebut, alhamdulillah terjadi atas izin Allah. Saya benar-benar menuliskan semua hal yang saya pikirkan. Ini sudah berjalan cukup lama, dan 2 kebiasaan ini, thinking dan writing, benar-benar bisa mengubah hidup saya jadi lebih baik. Kalau berdasarkan banyak literatur, manfaat dari menuliskan apa yang kita pikirkan itu banyak sekali. Dengan menuliskan apa yang kita pikirkan, maka membuat hal rumit menjadi lebih mudah dan terlihat hubungan satu dan lainnya. Dan membuat kita terdorong untuk melakukan action dari hal yang kita tulis, baik itu ide, planning, atau ambisi kita untuk mencapai sesuatu di masa depan. Menuliskannya di selembar kertas atau sebuah buku bisa jadi langkah pertama kita untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Dengan menulis, kita juga membuat apa yang ada di pikiran kita menjadi lebih clear, lebih jelas, bahkan membuat kita berpikir lebih dalam lagi, memberikan koneksi yang dalam antara pikiran dan keinginan. Karena semakin sering kita menulis, maka semakin sering kita berpikir. Dari berpikir apa yang saya inginkan dan saya tuliskan, banyak hal sudah tercapai. Contoh nyatanya, saya bisa membangun akun Instagram saya hingga puluhan ribu followers, mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di beberapa event webinar, membawakan topik yang gak pernah saya bayangkan bisa saya sampaikan, dan di depan ratusan audiens, menghasilkan puluhan juta dari ebook yang saya tulis, hingga membangun YouTube channel ini. Semua karena izin Allah dan karena saya coba tuliskan apa yang saya pikirkan dan ingin capai. Become creator or producer, not consumer. Satu habit yang sebenarnya didasari oleh perubahan mindset dan fokus kita. Jadi ada mindset dan fokus shifting yang perlu kita lakukan. Dari yang tadinya consumer lebih fokus ke input, menjadi seorang kreator atau produser yang fokusnya ke output. Habit satu ini masih berkorelasi dengan habit sebelumnya. Kita mulai dari contoh-contoh yang sering kita alami saat kita menjadi seorang konsumer, yaitu scrolling sosial media, mempelajari sesuatu dari nonton YouTube, ikut kelas atau course untuk belajar hal baru, atau sekedar membaca berita dan artikel untuk mendapatkan informasi. Nah, semua hal yang sifatnya input ke diri kita, itu kita bisa melihatnya sebagai aktivitas consume. Setelah hal-hal tersebut kita konsum, ya selesai. Kita nggak mengolah lagi informasi tersebut menjadi bentuk lain. Jadi aktivitas konsum ini lebih ke aktivitas-aktivitas yang bersifat pasif. Sedangkan kreator fokusnya ke output, menghasilkan sesuatu. Contoh aktivitasnya misalnya writing, coding, art, painting, creating content, dan hal-hal yang melibatkan kontribusi secara aktif kepada komunitas atau masyarakat secara global di seluruh dunia. Ada aktivitas value atau nilai yang diberikan untuk orang lain, dan apa yang di-create juga memberikan kepuasan atau fulfillment juga ke diri sendiri. Dengan menjadi seseorang yang selalu mencoba membangun mindset dan habit seorang kreator, kita secara aktif berinteraksi dengan pikiran, skill, dan juga energi yang kita miliki yang membuat diri kita menjadi lebih fokus serta disiplin, dan skill problem solving kita juga menjadi lebih terasa. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang kreator? Yang utama sebetulnya kita perlu menemukan sumber kreatif kita. Dan pengalaman saya untuk menemukan sumber kreativitas itu harus take action. Contohnya awalnya saya menemukan sumber kreativitas saya ketika saya mencoba take action membuat konten di Instagram. Itu awal mulai saya merasa menulis atau menuangkan ide adalah sumber dan cara saya berkreativitas. Dari menyadari saya suka menuangkan ide dalam bentuk tulisan, timbullah bentuk kreativitas membuat konten di Instagram, membuat ebook, membuat skrip YouTube video, dan masih banyak lainnya. Jadi proses menjadi kreator itu menyadari core skill yang kita punya, lalu mencoba berproses mengembangkan core skill itu menjadi bentuk-bentuk lain. Dari core skill menuangkan ide dalam bentuk tulisan, berubah menjadi konten microblog berbentuk Instagram carousel, lalu skrip video yang menghasilkan video YouTube, lalu struktur pengetahuan yang menjadi sebuah ebook yang siap dijual, atau menjadi slide presentasi untuk dipresent di webinar-webinar.
Apapun yang kalian miliki saat ini, mau sekedar hobi kecil atau skill yang sedang dipelajari, coba buat menjadi sebuah project yang punya value lebih untuk diberikan kepada orang lain. Kuncinya adalah terlibat aktif dalam proses create hunting atau membuat sesuatu. Jadi sebagai kreator harus punya balancing dalam mengkonsumsi sesuatu, baik itu konten sosial media, informasi dari media, buku yang dibaca, course yang diikuti, harus balance dengan outputnya, membuat sesuatu atau create something untuk orang lain. Di era kreator ekonomi, opportunity atau kesempatan untuk berkembang dan menghasilkan dari apa yang kita create itu terbuka lebar untuk siapapun. Kita masuk ke habit selanjutnya, yaitu Life Project with 12 Week Year Goal. Kalau kalian pernah baca buku The 12 Week Year karya Brian P. Moran dan Mike Lennington, kalian pasti tahu bahwa 12 minggu itu waktu paling efektif untuk mencapai sebuah goal. Dan goal yang besar akan lebih mudah tercapai jika kita pecah menjadi goal-goal kecil yang bisa kita review progresnya setiap minggu. Kenapa saya menyebutnya habit ini dengan Life Project with 12 Week Year Goal? Karena saya coba membangun habit untuk membuat hidup itu seperti project. Jadi setiap tahun ada 1-3 goal besar yang mau dicapai. Dan dari 3 goal besar ini saya buat goal lebih kecil per 12 minggu. Contohnya saya punya goal di personal finance untuk menambah tabungan sebesar 100 juta dalam 1 tahun. Saya pecah jadi 33 juta per 12 minggu. Artinya saya butuh menabung sekitar 3 jutaan per minggu. Untuk mendapatkan 3 juta per minggu ini, saya breakdown action apa yang bisa membuat saya dapat 3 juta tersebut per minggunya. Contoh actionnya, saya lebih fokus tingkatkan penjualan digital produk saya di Etsy, nabung uang lemburan dari kerja, fokus bikin konten yang bisa hasilin penjualan ebook, lalu uangnya saya tradingin saham dan belikan saham yang menghasilkan dividen. Jadi uang yang dihasilkan punya efek compounding. Intinya dengan kita menyusun target mingguan kita jadi tahu action apa yang mau kita lakukan per minggunya. Dan setiap minggu kita review, usahakan bisa tercapai minimal 80% dari target kita. Atau contoh lainnya, misalnya kita punya target posting di sosial media. Daripada setting goal yang gak terukur seperti punya followers 50.000 dalam waktu 1 tahun, lebih baik buat goals terukur dan bisa dicapai dalam 1 minggu. Misalnya 5 konten diposting per minggu, dan usahakan tercapai minimal 80% tadi. Insya Allah goal yang ingin kita capai menjadi lebih dekat. Saya termasuk seseorang yang gak menganut slow living, jadi setiap tahun harus ada pencapaian atau target yang ingin diraih. Baik target atau goal baru maupun target atau goal yang di tahun sebelumnya belum tercapai dan ingin dilanjutkan di tahun ini. Dan efek positif dari membagi menjadi 12 mingguan ini luar biasa. Goal yang harusnya dicapai dalam 1 tahun bisa menjadi lebih cepat terrealisasi dan lebih clear, semakin jelas untuk bisa dicapai. Kalau kalian punya goal yang kayaknya tiap di awal tahun di set tapi nggak tercapai, coba deh set 2 atau 3 goal untuk diraih dalam 12 minggu dan track per minggunya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dan cepat tercapai. 5 habit tadi perlahan-lahan berhasil mengubah hidup saya menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Dan mudah-mudahan jika teman-teman ambil insight-nya dan coba praktekkan, bisa membantu mengubah hidup teman-teman juga menjadi lebih baik. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you in next video.